Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nana Erana Sari, mahasiswa Prodi Matematika. Di sini aku mau ngajak kalian belajar bareng sama aku tentang materi statistika inferensif, yaitu pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi. So, gimana sih cara ngerjainnya? Apa aja formulasinya? Terus, gimana cara nentuin taraf nyatanya? Yuk belajar bareng sama aku. Dan langsung aja yuk kita belajar. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Selanjutnya adalah pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi dengan rumus yang pertama, yaitu menentukan formulasi hipotesis. Dalam menentukan formulasi hipotesis terdiri dari dua bagian, yaitu A untuk bagian baris dan B untuk bagian kolom. Langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu rumus bagian A. H0 itu terdiri dari alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan bla 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 sama dengan 0, yaitu pengaruh baris 0. Jadi kita bisa juga menuliskan sampai alfa 4 sama dengan alfa 5 dan alfa seterusnya, itu tergantung dari banyaknya jumlah baris. Sedangkan H1 itu adalah sekurang-kurangnya 1 alfa tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya bagian B. Bagian B terdiri dari HO sama dengan beta 1, beta 2, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan seterusnya. Oke. Beta 1, beta 2, beta 3 bisa juga dimasukkan beta 4, beta 5, beta 6. Itu tergantung banyaknya jumlah kolom seperti pengaruh pada baris. Oke, tadi sampai di beta 6 atau selanjutnya sama dengan 0 pengaruh kolom. H1 adalah sekurang-kurangnya 1 beta tidak sama dengan 0. Jadi, sekurang-kurangnya ada 1 beta yang tidak sama dengan 0. Oke. Baiklah, selanjutnya adalah menggunakan rumus yang kedua. Menentukan taraf nyata alfa dan F tabelnya. Untuk melihat F tabelnya, kalian bisa cari di Google atau kalian juga bisa lihat di buku pokok materi statistik 2 yang ada di bagian belakangnya ya. Oke, kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa beli bukunya secara langsung, tapi bukan endorse. Oke, selanjutnya dalam menentukan taraf nyata alfa dan F tabelnya juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah untuk baris dan yang kedua adalah untuk kolom. Untuk rumus baris yaitu P1 B dikurang 1. B adalah baris, dan untuk menentukan kolom yaitu K dikurang 1. K adalah banyaknya kolom. Jadi kalau misalnya barisnya ada 3, kalian kurang dengan 1, hasilnya adalah 2. Kalau kolomnya ada 4, kalian kurang dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, untuk menentukan V2 itu juga sama dengan K1 dikurang K1 dikali dengan B1. Jadi banyaknya V1 yang baris dengan banyaknya V1 yang kolom kalian kalikan. Jadi di sini tadi sudah ada 3 dan 2, jadi
2 dikali dengan 3 hasilnya 6. Itu sama juga dengan V2 untuk kolom. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Baiklah, itulah penjelasan yang nomor 2. Selanjutnya kita ke penjelasan yang nomor 3. Teman-teman, selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Dalam menentukan kriteria pengujian terdiri dari 2, yaitu A dan B. Juga untuk menentukan bagian baris dan menentukan bagian kolom. Langsung saja, hipotesis 0 atau H0 dapat diterima apabila F0 kurang dari alfa dalam kurung V1 V2. Sudah dijelaskan tadi bahwa untuk baris juga terdiri dari V1 dan V2. Yang kedua adalah hipotesis 0 ditolak apabila F0 lebih dari V1 F alpha dalam kurung V1 dan V2. Sama juga dengan bagian kolom, H0 diterima apabila F0 kurang dari V alpha, dan HO juga bisa H0 ditolak apabila F0 lebih dari V alpha. Selanjutnya adalah membuat analisis varians dalam bentuk tabel INNOVA. Tabel INNOVA adalah tabel analisis varians ya. Oh iya, tadi aku lupa ngejelasin sama kalian apa sih itu tabel F. Jadi tabel F adalah tabel rasio varians yang dikembangkan oleh R.A. Fisher awal tahun 1920-an. Jadi nama dari distribusi F itu diberikan sebagai penghormatan kepada R.A. Fisher tadi. Oke, langsung saja. Di sini sebelum membuat analisis varian dalam bentuk tabel INNOVA, jadi ntar aku bakal ngasih sebuah tabel, tapi aku mau ngejelasin dulu sama kalian tentang JKT, JKB, JKK, dan JKE. Apa sih itu JKB? JKT. Jadi JKT adalah jumlah kuadrat total, sedangkan JKB adalah jumlah kuadrat baris, dan JKK adalah jumlah kuadrat kolom. JKE adalah keseluruhan ya. Nah, gimana sih rumus JKT, JKB, JKK, dan JKE? Rumus untuk JKT yaitu sigma B dan sigma K X kuadrat dikurang T kuadrat dibagi KBT adalah jumlah total keseluruhan dari baris dan kolom ya. Sedangkan K adalah kolom dan B adalah baris. Selanjutnya adalah JKB. Rumus untuk JKB yaitu sigma sigma T kuadrat dibagi K adalah kolom dikurang T kuadrat per KB, sama ya pengurangannya T kuadrat per KB. Nah, untuk JKK, maaf ya dijauhin soalnya kurang tempat. JKK itu atau jumlah kuadrat kolom, rumusnya sigma T kuadrat dikali dengan J dibagi dengan B dikurang T kuadrat dibagi KB, sama ya. Dan JKE adalah jumlah dari JKT, JKB, dan JKK. JKT
dikurang JKB dan JKK, bukan dijumlah ya, tapi dikurang. Baiklah, selanjutnya kita ke tabelnya. Tabel sumber varian, jumlah kuadrat, derajat bebas, dan rata-rata kuadrat. Check it out. Baiklah, langsung aja ke tabel Innova ya. Dalam tabel Innova ini udah aku buat tabelnya, tapi sorry ya, nggak rapi. Nah, dalam tabel Innova itu terdiri dari sumber varian, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata, dan FO. Sedangkan barisnya adalah rata baris, rata kolom, dan error, serta totalnya. Nah, untuk rata-rata baris dan jumlah kuadrat itu ada JKB, sedangkan rata-rata kolom itu ada JKK atau jumlah kuadrat kolom, dan error adalah JKE, sorry ya, JKE, dan totalnya adalah JKT. Selanjutnya untuk derajat bebas itu adalah baris dikurang 1, kolom dikurang 1, dan kolom dikurang 1 dikali dengan baris dikurang dengan 1. Nah, selanjutnya S simpangan dari JKB itu dikali dengan DB adalah B-1, sedangkan S kuadrat 2 itu JKK dibagi dengan DB adalah K-1. Selanjutnya S3 yaitu JKE dibagi dengan DB, sama DB adalah K-1 dikali B-1. Gimana sih sama F0-nya? F0-nya ada dua, yaitu F1 dan F2. F1 adalah S21 dibagi dengan S3, dan F2 adalah S22 dibagi dengan S33. Oke. Nah, untuk JKB min 1. Oke, biar ini adalah kolom dalam tabel Innova. Kalian bisa inget-inget dahulu, ntar selanjutnya bakal aku jelasin kesimpulannya. Kalian boleh lihat-lihat lagi gimana JKB, JKT, JKE. Tadi udah aku kasih rumus ya, ntar dihafal-hafal lagi. Oke, aku pikir udah. Baiklah, selanjutnya aku bakal ngejelasin ke kalian tentang cara membuat kesimpulan. Check it out. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Dalam menyimpulkan hipotesis 0, diterima atau ditolak itu dengan membandingkan antara langkah keempat dan kriteria pengujian pada langkah ketiga. Gimana sih caranya? Langsung saja yuk ke contoh soal. Soal dimana tabelnya terdiri dari kolom dan baris. Kolomnya terdiri dari 4 kolom dan barisnya terdiri dari 3 baris. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel hasil 4 jenis varietas dengan penggunaan pupuk yang berbeda. Dengan taraf nyata 5%, hitunglah hasil rata-rata per hektar sama untuk jenis pertama adalah jenis pupuk dan kedua adalah jenis varietas. Nah, langkah pertama adalah sesuai dengan rumus, kita tentukan formulasi hipotesisnya, yaitu
hipotesis itu gampang kok, kalian tinggal mindahin aja rumus ke penyelesaian. Nah, di sini adalah A sama dengan H0 sama dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Jadi saya cuma gunain sampai alfa 1, alfa 2, alfa 3, dimana sekurang-kurangnya 1 alfa 1 itu tidak sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah taraf nyata alfa dengan nilai F tabel. Oke, check it out. Selanjutnya adalah menentukan taraf nyata dan nilai F tabel. Yang pertama untuk baris. Nah, untuk baris kita sudah tadi sudah tahu rumusnya, yaitu B dikurang 1. B1 sama dengan B dikurang dengan 1. Nah, B-nya adalah banyaknya baris. Berapa? Banyaknya baris terdiri dari 3. Jadi 3 dikurang dengan 1, yaitu sama dengan 2. Sedangkan yang ke B adalah untuk kolom. Untuk kolom yaitu banyaknya kolom dikurang dengan 1. Kita hitung ya berapa banyaknya kolom. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Nah, untuk menentukan V2 adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom dikali. Jadi berapa banyaknya baris? Ada 2, dan banyaknya kolom ada 3. Jadi V2 sama dengan 6. Nah, sama juga dengan untuk kolom. V2 sama dengan banyaknya kolom dikali dengan banyaknya baris, yaitu 6. Nah, cara menentukan formulasi hipotesis F tabelnya adalah F alfa. Alfanya di sini 5%. 5% jika kita desimalkan menjadi 0,05%. Jadi kalian bisa cari F tabelnya yang 0,05%. Nah, F tabel ini bisa kalian cari di Google atau kalian bisa lihat di belakang buku ini. Oke, kita buat alfanya 0,05 dalam kurung P1 sama dengan 2 dan P2 sama dengan 6. Nah, aku udah cari dan dapat hasilnya P1 sama dengan 2 dan P2 sama dengan 6. Hasilnya yaitu 5,14. Oke, kalian harus bisa bedain ya di mana V1 dan di mana V2. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ada di baris pertama yang ada di kolom sini, dan ya kalau misalnya yang kedua atau V2 itu kalian cari di sini. Jadi yang pertama dari sini dulu baru ke sini, jangan sampai kebalik ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk menentukan tabel F tabel dari kolom ya. Untuk menentukan F tabel dari kolom, kita lihat dulu alfanya. Alfanya adalah 0,05 dan di dalamnya ada 3 dan 6. Oke, kita cari lagi di F tabelnya berapa sih? Aku udah cari tadi, hasilnya 4,76. Oke, selanjutnya adalah mencari kriteria pengujian. Teman-teman, untuk kriteria pengujian yang terdiri dari 2, yaitu A untuk bagian baris dan B untuk bagian kolom. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sih cara mencari F tabel dan bagaimana cara menentukan F tabelnya. Nah, di sana sudah kita dapatkan nilai F tabelnya untuk bagian baris yaitu 5,14 dan bagian kolom yaitu 4,76.
Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, apabila H0 diterima apabila F0 kurang dari 5,14 dan ditolak apabila F0-nya kurang dari 5,14. Jadi ini untuk bagian baris ya. Baris, oke. Dan ini untuk bagian kolom. Untuk selanjutnya adalah kita menentukan analisis varian. Gimana ya cara menentukan analisis varian? Yuk kita belajar sama-sama. Teman, selanjutnya kita menentukan analisis varian. Nah, untuk analisis varian itu terdiri dari 4, yaitu JKT, JKB, JKK, dan JKE. Dari awal aku udah jelasin kan ke kalian kalau JKT itu adalah jumlah kuadrat total, kalau JKB jumlah kuadrat baris, kalau JKK itu jumlah kuadrat kolom. Nah, langsung saja untuk JKT. JKT itu rumusnya yaitu sigma B dan sigma K di X kuadrat dikurang T kuadrat per KB. Nah, jadi sigma B dan sigma K itu kalian buat seperti ini. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, kalian tambah lagi dengan 3 kuadrat, kalian tambah lagi dengan 2 kuadrat, ditambah lagi dengan 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat sampai dengan 2 kuadrat. Nah, setelah kalian tambah semuanya, kalian juga harus dikurang dengan T kuadrat. T kuadrat adalah jumlah total. Nah, jumlah totalnya di sini 32. Jadi kalian buat dikurang dengan 32 kuadrat. Dikuadratkan ya, dibagi dengan KB. K adalah jumlah kolom dan B adalah jumlah baris. Kita hitung ya. Kolomnya ada 4 dan barisnya ada 3. Jadi 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Nah, langsung saja ke hasilnya, yaitu 98 dikurang 98 dikurang dengan 85,3. Jadi hasilnya 12,7. Catat ya, hasilnya 12,7. Selanjutnya kita menentukan JKB. Nah, untuk menentukan JKB itu adalah sigma B T kuadrat dibagi dengan kolom dikurang dengan T kuadrat per KB. Total dibagi dengan kolom dikali dan dengan baris. Nah, kita lihat aja langsung dari soal ini. Nah, di sana kita lihat jumlah kuadrat baris. Bagian mana yang baris? Oke. Jumlah kuadrat baris ada 3, yaitu 12 kuadrat. Kalian buat kuadrat ya. Ditambah 12 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jumlah total baris kalian bagi dengan kolom. Kolomnya di sana ada 4. Oke, 4 dikurang dengan total keseluruhan baris dan kolom ada 32 dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, langsung saja kita ke hasilnya, yaitu 88 dikurang 85,3 sama dengan 2,7. Kalian boleh coba di rumah. Kalian juga bisa coba bareng-bareng sama teman-teman kalian. Oke, selanjutnya adalah menentukan JKK atau jumlah kuadrat kolom. Nah, untuk menentukan JKK yaitu sigma K T kuadrat dikali J dibagi B dikurang T kuadrat KB.
langsung saja ya. Di sana kita nyari total kolom. Nah, total kolomnya ada 9 dikuadratkan, ditambah 7 dikuadratkan, ditambah 6 dikuadratkan, ditambah 10 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan B. B itu banyaknya baris, bukan jumlah seluruh baris, tapi banyaknya baris-barisnya cuma ada 3 ya. Jadi 3 dikurang dengan 32 kuadrat per 12. Nah, hasilnya langsung aja aku buat di sini ya. Aku buat di sini yaitu JKK ya, 88,66 dikurang 85,3, hasilnya 3,4. Oke. Baiklah, setelah kita selesai menghitung berapa nilai JKT, JKB, dan JKK, selanjutnya adalah menentukan nilai JKE. Gimana sih cara menentukan nilai JKE? Cara menentukan nilai JKE yaitu JKT dikurang dengan JKB dikurang dengan JKK. 2,7 kalian kurang dengan 12,7 dikurang dengan 2,7 dikurang dengan 3,4, hasilnya adalah 6,6. Nah, setelah dapat nilai JKE, selanjutnya kita menentukan tabel INNOVA-nya. Tadi sudah ada dari rumus ya. Kalau jumlah kuadrat itu untuk rata-rata baris adalah JKB. Berapa JKB-nya? 2,7. Oke, kita buat di sini 2,7. Jadi ini untuk rata-rata baris, salah sih. 2,7. Oke. Nah, sorry ya, tabelnya kurang rapi. Selanjutnya adalah kita menentukan rata-rata kolom atau kuadrat JKK. Nah, untuk kuadrat JKK kita letakin ke bagian tengah yaitu 3,4. Untuk errornya sendiri adalah JKE. Berapa tadi JKE-nya? Ya, benar banget, 6,6. Total semuanya adalah 12,7. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian udah menghitung JKT, JKB, dan JKK, kemudian kalian tambahkan kayak gini dan hasilnya bukan 12,7, kalian mesti cek kembali. Mungkin kalian salah menghitung di bagian JKB, JKT, atau JKK. Karena kalau hasilnya bukan 12,7 atau tidak sama dengan JKT, berarti salah dalam perhitungan. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah kita menentukan derajat bebas atau DB ya. Nah, untuk menentukan derajat bebas adalah nilai dari baris dikurang dengan 1. Baris dikurang dengan 1. Barisnya tadi ada 1, 2, 3. 3 baris ya, jadi 3 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan untuk rata-rata kolom yaitu banyaknya kolom dikurang dengan 1. Kolomnya ada 4 ya, jadi 4 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 3. Oke, untuk selanjutnya adalah cara menentukan dari errornya, yaitu 2 dikali dengan 3 sesuai dengan rumus ya. 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Jumlah seluruhnya berapa? 11 ya. Dan selanjutnya adalah cara menentukan rata-rata kuadrat. Rata kuadrat. Gimana sih cara menentukan rata-rata kuadrat? Kalian cukup membagi 2,7 dengan 2. Jadi 2,7 dengan 2 hasilnya adalah 1,36. Kalau kalian susah, kalian boleh lewat kalkulator kalau susah banget ngitung sendiri. Atau kalian juga bisa cek lagi, benar nggak 1,36. Oke, selanjutnya kita menentukan rata-rata kolom R kuadrat K dari rata-rata kolom, yaitu 3,4 kalian bagi dengan 3, hasilnya adalah 1,13. Nah, untuk selanjutnya
errornya K6 dibagi dengan 6,6 dibagi dengan 6 hasilnya 1,1. Kita udah menentukan berapa nilai R kuadrat K dari 1,36, 1,13 dari rata-rata baris, rata-rata kolom, dan error. Selanjutnya kita menentukan F0-nya. Gimana sih cara menentukan F0-nya? Sesuai dengan rumus ya. Cara menentukan F0-nya, F0 ini terdiri dari F1 dan F2. Nah, itu terdiri dari F1, F2. Cara menentukan F1 adalah 1,36 kalian bagi dengan 1,1. Berapa? Ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 1,23. Nah, untuk F2-nya adalah 1,13 kalian bagi dengan 1,1. Hasilnya adalah 1,02. Nah, itulah tadi cara menentukan tabel INNOVA-nya. Selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan dari hasil perhitungan kita. Oke, akhirnya sampai juga kita ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, tadi kan kita udah dapet hasilnya FO untuk bagian baris itu 1,23 dan F0 untuk bagian baris 1,23 dan F0 untuk bagian kolom itu 1,02. Oke. Karena F0 sama dengan 1,23 kurang dari F0,05 dalam kurung 2,6 sama dengan 54, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata hasil per hektar untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut adalah sama. Nah, sedangkan untuk B, bagian dari kolom, di mana F0 sama dengan 1,02 kurang dari F0,05 dalam kurung 3,6 sama dengan 4,76, kurang dari ya, jadi HO-nya diterima. Kesimpulannya adalah rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian dari saya gimana cara menyelesaikan pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan paham. Oke, yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sorry ya kalau banyak salah, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Thank you.